Ini bangsa warga negara Amerika. Dan Trump berhasil melakukan diplomasi rahasia diam-diam dalam beberapa minggu terakhir untuk membebaskan salah satu warga negara Amerika yang menjadi tawanannya Hamas. Berhasil difasilitasi oleh Qatar. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian kunjungan Trump kali ini ke negara-negara teluk itu mencakup negara Qatar. Negara Qatar itu tidak pernah dikunjungi Presiden Amerika manapun. Baru pertama kali ini. Jadi ini luar biasa, makanya saking syukur alhamdulillahnya Qatar itu dia menghadiahi pesawat ke Trump, harganya 400 sudah jelas, luar biasa. Nah, jadi Trump berhasil membebaskan tahanan Hamas ini yang berwarga negara Amerika melalui bantuan Qatar. Dan ini oleh Trump dianggap sebagai quick win yang dia pamerkan, dan dia mengatakan beda dengan Joe Biden sebelumnya. Selalu begitu, dia kalau punya capaian itu selalu ngenyek-ngenyek presiden sebelumnya. Beda dengan Biden sebelumnya. Setiap dia punya capaian selalu dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Makanya itu gak itu terang. Jadi dia mengatakan beda dengan Biden sebelumnya. Dia tidak berhasil melakukan negosiasi untuk membebaskan tawanan Hamas. Dan dia berhasil. Jadi dia tidak mau mengikuti tekanan Netanyahu untuk menyerang Iran dan Houthi, tapi justru dia punya agenda sendiri. Dan berhasil melalui bantuan Qatar. Itu yang menjelaskan kenapa beberapa hari sebelum kunjungan Trump ke Teluk itu ada ketegangan antara Trump dengan Netanyahu. Bahkan beredar isu di Amerika bahwa Trump tidak mau terima teleponnya Netanyahu. Jadi nggak mau terima telepon. Jadi hubungan kurang lah. Jadi ketegangan ada terjadi. Dan itu memang terkonfirmasi betul. Jadi isunya adalah ada ketegangan karena bahkan Trump mengatakan secara eksplisit bahwa Netanyahu ini, saya tidak suka kepada Netanyahu karena dia tidak menghormati saya dan arogan. Itu dia mengatakan itu. Nah, ini yang dugaan saya kenapa hubungan Trump ke negara teluk yang terakhir ini tidak melibatkan Israel, karena memang ada hubungan yang agak tegang antara Israel dengan Amerika Serikat, antara Washington dengan Tel Aviv. Jadi ini menarik dinamika kunjungan Trump ke Timur Tengah sekarang ini. Nah, teman-teman, mungkin saya nggak perlu berpanjang-panjang. Saya ingin membahas satu poin penting tentang kunjungan Trump yang ke Saudi. Karena bagi saya kunjungan Trump ke Saudi itu luar biasa. Sambutannya, jadi begini, menurut protokol Saudi, katanya itu saya juga nggak tahu ya. Protokol Saudi itu kalau ada kunjungan ke negara, itu biasanya kepala negara itu raja tidak menyambut di bandara. Jadi raja mengirim orang kedua untuk menyambut tamunya di bandara. Itu selalu begitu protokolnya. Kemarin ketika Trump ke Saudi Arabia, langsung MBS sendiri yang datang ke bandara menyambut kedatangan Trump, dan ketika pulang Trump juga diantar sampai ke bandara. Jadi pulang pergi diantar PP Pak. PP. Ini sesuatu yang dalam sejarah protokol Saudi jarang terjadi atau mungkin tidak pernah terjadi. Menunjukkan bahwa Saudi ini Masya Allah merasa dia mendapatkan kehormatan, tersanjung banget. Dan Trump ketika berkunjung ke Riyadh kemarin menyampaikan pidato yang menurut saya pidato sepanjang 48 menit. Bagi saya pidatonya, kalau saya suka sekali. Pidatonya keren sekali. Ada banyak poin yang disampaikan dalam pidato itu. Salah satunya yang menarik adalah pidato itu kalau betul itu pidato yang menggambarkan visi kebijaksanaan atau kebijakan luar negerinya Trump untuk Timur Tengah sekarang ini pidato yang luar biasa.
Karena pidato ini menandai, kalau dilaksanakan benar, menandai suatu era diplomasi baru Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama di negara Turki. Kenapa? Di dalam pidato itu Trump dengan terus terang dan terang-terangan mengkritik kalangan-kalangan yang selama ini disebut sebagai kalangan-kalangan neokonservatif. Kalangan neokonservatif ini adalah kalangan Partai Republik, tetapi yang kepingin mendorong Amerika ini melakukan intervensi besar-besaran di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah. Salah satu intervensinya dalam bentuk apa yang disebut dengan regime change, melakukan proses rahasia untuk menggulingkan pemerintahan-pemerintahan yang tidak disukai oleh Amerika. Itu terjadi di Libya, terjadi di Tunisia, terjadi di Mesir, terjadi di Syria, dan juga upaya itu sebetulnya mengarah juga ke negara telur. Ke negara telur. Ada beberapa negara telur yang dibuka, misalnya Bahrain, itu juga arahnya ke sana. Jadi Arab Spring yang terjadi pada tahun 2011 itu sebetulnya dinamika yang dalam kata-kata intelijen ini dipakai oleh Washington sebagai sarana untuk melakukan dorongan regime change atau perubahan rezim. Nah, Trump dalam pidato di Saudi kemarin dilihat mengkritik ini. Saya tidak mau lagi Amerika campur tangan di negara asing, menggulingkan rezim-rezim yang tidak kita sukai. Dia mengatakan, ya kalau mereka kepengen punya rezim yang seperti itu, apa urusan kita ikut campur dengan mereka? Kalau mereka kepengen punya rezim yang otoriter, ya monggo saja. Kita tidak punya urusan, itu urusan dalam negeri mereka. Kita tidak usah mencampuri urusan orang lain. Saya kepengen, dia berkali-kali mengatakan, saya kepengen yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini adalah perdagangan ekonomi, bukan perdagangan senjata, bukan trading bom, tukar menukar bom, bukan itu. Jadi dia secara eksplisit mengkritik petualangan kaum konservatif. Salah satu tokohnya yang terkenal kaum neokon ini adalah Paul Wolfowitz, dulu yang pernah menjadi duta besar Amerika di Indonesia. Nah, jadi kalangan ini dikritik dengan keras oleh Trump. Dia mengatakan bahwa ini tidak benar. Saya tidak mau lagi Amerika terlibat di dalam petualangan seperti itu. Saya kepingin Amerika sekarang dagang. Nah itu aja. Saya kepingin dagang. Nah ini kalau beneran terjadi, dan ini kalau prediksi normal ya, Trump akan menjadi presiden selama 4 tahun mendatang. Dan kemungkinan penggantinya Trump, yaitu wakil presiden yang sekarang J.D. Vance, itu akan memenangkan pemilu kemungkinan, karena populernya Trump sekarang dan juga Partai Demokrat sekarang ini mengalami disorientasi dan kacau balau karena mereka tidak punya tokoh yang kuat. Jadi kemungkinan Amerika dalam 8 tahun mendatang itu kira-kira akan berada di dalam satu rezim politik yang visi kebijakan luar negerinya seperti itu, tidak lagi mau mencampuri negara asing. Nah, bagi saya ini adalah perubahan penting di dalam kebijakan luar negerinya Amerika. Yang kedua yang dia sampaikan oleh Trump itu, dia mengatakan ya kita perlu menghormati negara lain, termasuk menghormati ya kulturnya negara itu. Jadi saya melihat pidato Trump kemarin dilihat itu luar biasa karena ada semacam kritik, otokritik Amerika kepada dirinya sendiri, yang selama ini memang Amerika itu sangat kita kenal terlalu mengurusi atau mencampuri urusan orang lain. Nah, Trump kemarin dalam pidatonya itu mengatakan bahwa saya tidak mau lagi. Kita perlu menghormati tradisinya negara. Kalau mereka ingin punya praktek atau pola hidup yang mereka sukai ABC, ya sudah, kita hormati saja. Kita tidak perlu mencampuri urusan mereka. Jadi bagi saya
kunjungan Trump kemarin di Timur Tengah ini luar biasa. Saya senang sekali karena negara-negara Teluk kemarin mendapatkan semacam endorsement dari Amerika, dan kita tahu negara-negara Teluk sekarang ini itu mempunyai proyek besar yang bagi saya ini kalau berhasil itu luar biasa.